yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Daripada segi fisikal, dia tidak dapat bercakap dengan kita dengan betul, tetapi kita percaya rohnya hari ini sudah bersama dengan Bapa di surga. Tetapi inilah satu peninggalan kekuatan yang kita belajar daripada orang tua kita. Apapun yang kita alami, kita dapat tanggung. Tuhan janji tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita imani juga firman Tuhan yang mengatakan, sekalipun tubuh dan dagingku habis lenyap, tetapi bahagianku adalah Allah sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebagai keluarga ada di tempat ini Bapa. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi roh Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
Roh penghibur kami. Haleluya, Santa Kaya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba. Ya Raka Santa Kaya Raba ya Raka Santa Kaya Raba ya Raba ya Raba. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba. Haleluya. Terima kasih Yesus. memenuhi keperluanku, Dia tak pernah melewatkan. tak pernah dia mengecewakan. Oh, haleluya. Yesus tak pernah gagal. Sekali lagi penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Ya Raba ya Raba ya. tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya Raba. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Haleluya. tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung Mari beri kekuatan bagi kami di Tuhan. dalam Dia yang memberi kekuatan. Thank you Lord. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan sungguh katakan. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini ucapan Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, bahwa inilah identiti dia, inilah dia, yang awal dan yang akhir. Maksudnya tidak ada yang lebih daripada dia. Dia adalah permulaan dan akhir segala sesuatu di dalam ciptaan. Karena dia yang Allah pencipta semua yang ada. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang kita percaya, yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi ini. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Jadi segala sesuatu takluk kepada kehendaknya. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tahu kita memiliki dengan kepastian harapan. Karena Tuhan beri kita firman-Nya supaya kita memiliki pengharapan yang pasti, itu menjadi penghiburan untuk kita di dalam masa yang suka, masa yang senang juga. Kita akan senantiasa ingat Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 11 ayat 25 juga dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya, walaupun masa kita di dunia ini, masa hidup yang Tuhan berikan pada kita di dunia ini akan akhir juga, tapi roh kita balik ke dalam hadirat Tuhan, hidup selama-lamanya. Ada satu transition berlaku, pengalihan berlaku bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita langsung ke dalam hadirat Tuhan dan hidup dengan Tuhan dalam alam kekal. Bagi kita yang percaya pada Tuhan, ada pertemuan lagi, ada pertemuan dalam alam kerjaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus dan saudara-saudari kita, ayah ibu kita, kawan kita yang percaya kepada Tuhan, tapi yang telah mendahului meninggalkan dunia, mendahului masuk dalam hadirat Tuhan. Ada pertemuan lagi bersama dengan mereka di dalam hadirat Tuhan. Itulah menjadi penghiburan, menjadi kekuatan kita mengharungi hidup ini. Dalam masa yang suka dan senang, Tuhanlah yang tempat kita bergantung hidup kita. Dan karena dia yang kebangkitan dan hidup, ada harapan akan hari esok, ada pertemuan lagi di dalam kerajaan kekal. Dan kenyataan kehidupan dalam Khotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apabila kehidupan manusia itu selesai tamat riwayatnya, tubuh menjadi debu kembali, tapi roh itu tidak akan mati-mati. Roh inilah yang kita sebenarnya. Kita cuma sekadar seperti keluar daripada rumah itu. Apabila rumah itu tidak bermaya lagi, kita adalah manusia roh dan kita keluar daripada rumah itu, tubuh kita itu. Dan roh itu hidup selamanya. Inilah pentingnya seorang itu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, supaya rohnya akan bersama dengan Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang tidak menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, roh mereka juga hidup, tetapi hidup di dalam siksaan kekal. Karena roh manusia tidak mati-mati. Jadi itulah manusia harus menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, karena the moment kita lahirkan di dunia ini, kita memiliki roh. Dan roh ini yang tidak akan mati-mati. Tubuh kita akan juga habis riwayatnya, tapi roh kita itu akan terus hidup. Jadi ini yang pentingnya, keselamatan jiwa kita akan hidup selama-lamanya. Jadi akan bertemu dengan Tuhan. Dalam ayat ini, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh kita tidak akan dapat hadir di dalam surga, tapi tubuh kemuliaan kita yang Tuhan ubah pada suatu ketika kelak. Nah, ini kenyataan kehidupan di dunia ini. Debu kembali ke tanah seperti asal mulanya, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan selesailah tempoh masyarakat di dunia ini, tapi puji Tuhan kepada kita yang percaya pada Tuhan Yesus, ada pertemuan, karena Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. So, barang siapa percaya kepadaku, katanya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi ada pertemuan lagi, regathering lagi dengan yang kita kasihi, yang telah
habis masa mereka di dunia ini dan dialihkan dalam alam kekal. Ada pertemuan lagi. Mazmur 106 ayat 15 juga memberi kita penghiburan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, semua manusia akan mati kelak pada suatu ketika karena tidak hidup terlalu lama di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus lambat datang mengalihkan kita dari dunia ini ke rapture of the church, kita akan meninggal dunia juga kalau kita sudah cukup umur kita, kalau sudah lama, karena tidak ada yang terlalu lama. Oke, jadi bagi yang percaya pada Tuhan, firman Tuhan katakan itu masa kita pulang, dan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. Jadi kedaulatan Tuhan, ketuhanan Yesus Kristus dan wibawa Roh Kudus kita akui di dalam semua aspek kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Karena dalam Tuhan Allah yang berdaulat, yang sumber kehidupan di surga dan di dunia ini. Jadi bagi kita yang percaya pada Tuhan, biarlah kita dapat penghiburan dengan perkataan Tuhan Yesus, Dia yang berbicara kepada kita supaya kita mendapat penghiburan bahwa pasti ada pertemuan lagi dalam hadirat Tuhan dengan mereka yang telah meninggal kita dulu, meninggal dunia ini, masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada pertemuan di dalam alam kekal. Di situ tidak ada perpisahan lagi. Ini yang menghiburkan kita karena tidak sia-sia kita percaya pada Tuhan. Bukan di dunia ini saja kita percaya pada Tuhan. Lebih lagi karena kita tahu ada satu kehidupan yang akan menyusul. Ini yang penting, terpenting. Memang dua penting, tapi ini yang terpenting. Karena if you miss heaven, you won't miss hell. Jadi Tuhan beri kita jalan dan kepastian, dan jalan itu dia adalah melalui Dia. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi tidak confuse sebenarnya manusia itu untuk pulang bersama dengan Tuhan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itu pentingnya. Seseorang itu dalam hidup ini semasa anugerah Tuhan diberikan, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat masa kita di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudari, meskipun masa kita berpisah dengan orang yang kita kasih, memang kita sedih, tapi inilah kenyataan kehidupan. Apabila giliran masa seseorang itu dipanggil, dia meninggal dunia dan pergi, kitalah yang masih hidup, kita menantikan giliran kita untuk kita bertemu dengan mereka yang bersama dengan Tuhan. Kita harus ikut jalan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, jalan kebenaran kehidupan. Jadi firman Tuhan untuk kita supaya menghibur kita, pasti ada pertemuan lagi dalam hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ini yang dapat menghibur kita, mengharungi hidup ini dalam kita menempuh hidup kita langkah demi langkah mengikut Tuhan, melalui sukar dan duka kita tetap bergantung pada Tuhan. Karena hidup kita menuju kepada satu kepastian destiny yang lebih baik lagi daripada yang kita alami di dunia ini. Nah, ini firman Tuhan untuk kita. Jadi untuk Amai atau Pupuke ini masanya dia telah pergi, dialihkan oleh Tuhan, dan kita tidak akan bersama dengan dia di dunia ini, tapi akan bersama dengan dia, dengan orang yang percaya pada Tuhan di dalam dunia baru, yaitu di dalam alam kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ini pegangan kita, karena inilah jaminan hidup kita. Yesus Kristus adalah jaminan hidup kekal itu. Jadi satu hal yang kita tidak boleh lepaskan dari hidup kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Karena roh kita akan hidup selama-lamanya. Jadi pentingnya kita ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dia adalah jaminan hidup kekal itu. Dan hidup kekal itu di dalam Dia. Oke, jadi sekali lagi sebelum kita berdoa, saya katakan ada pertemuan dalam hadirat Tuhan, karena Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Amen. Jadi di satu kepastian mengimpulkan kita supaya kita tahu bahwa bukan di sini saja, tetapi kita tahu the best is yet to come di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita tunduk kepala kita dan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang perkasa, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehendak-Mu memberi kami petunjuk, memberi kami kebenaran, supaya kami yang percaya pada Tuhan Yesus mendapat penghiburan yang pasti bahwa Engkau peduli akan kehidupan kami. Meskipun kami berpisah dengan orang yang kami kasih dari dunia ini, tapi dalam firman Tuhan ada satu pertemuan yang Tuhan sediakan
untuk kami bertemu dan bidadering lagi dan tidak akan berasal saat ini. Dengan Allah kami Tuhan yang tinggalkan, yang belum tinggalkan hidup anak-anak, cucu yang tinggalkan oleh Bapa dan Datuk mereka Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengambil alih, meneguhkan hati mereka, semangat mereka, dan iman mereka bahwa ada satu kepastian pertemuan lagi dalam hadirat kekal Tuhan yang dalam kerajaan surga. Hamba berdoa supaya setiap kami pada pagi hari ini Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kami satu hal yang kami akan lakukan dan tidak akan lepaskan, yaitu memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami secara pribadi dan hidup dalam rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang bersertai kami, menyertai kami dalam setiap urusan selama ini Tuhan, dan pada saat ini kami telah menyelesaikan tanggung jawab kami terhadap bersama kami Tuhan, terhadap mendiang Bapa ataupun Uke ini Tuhan di tempat ini. Kami berserahkan kepada kedaulatan Tuhan, ketuhanan Yesus Kristus dan wibawa Roh Kudus dalam kehidupan. Makanya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang tinggalkan, supaya Tuhan menolong mereka, memberikan hiburan, bagi hadirat Tuhan yang nyata dialami dalam hati mereka dengan cara Allah yang tersendiri melayani mereka Tuhan. Dan juga sebentar nanti kami akan balik di tempat Tuhan, ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi bungkusan darah Yesus Kristus ke atas setiap kami Tuhan. Adalah karya Roh Kudus sentiasa bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami beri kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagimu, karena Engkau Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Tuhan yang mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Amen. Oke, dan pada Tuhan setia. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.